Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu bab penting dalam sejarah Indonesia yang sering terlupakan, yaitu peran bangsa Spanyol dalam penjajahan di Indonesia. Apa tujuan mereka? Berapa lama mereka berada di Nusantara? Dan apa yang membuat mereka pada akhirnya pergi? Yuk kita bahas! Sejarah ini dimulai pada abad ke-16, ketika bangsa Eropa berlomba mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Spanyol bersama Portugal adalah pelopor penjelajahan dunia. Mereka ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan, terutama cengkeh, pala, dan lada yang berasal dari Maluku. Pada tahun 1521, ekspedisi pertama Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan mencapai wilayah Filipina. Setelah Magellan meninggal, salah satu kapalnya melanjutkan perjalanan ke Maluku. Spanyol tiba di Tidore, salah satu pulau di Maluku yang saat itu bersaing dengan Ternate. Ketika Spanyol tiba di Maluku, mereka harus bersaing dengan Portugal yang sudah lebih dulu menjalin hubungan dagang di Ternate. Portugal mendukung kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol berpihak pada kerajaan Tidore. Hal ini menyebabkan ketegangan yang tidak hanya melibatkan bangsa Eropa, tetapi juga kerajaan-kerajaan lokal di Maluku. Namun, konflik ini tidak berlangsung lama karena adanya perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Di mana dalam perjanjian ini, Spanyol setuju untuk meninggalkan Maluku dan fokus pada Filipina. Sebagai gantinya, Portugal membayar sejumlah besar uang kepada Spanyol. Jadi, jika ditanya, berapa lama Spanyol berada di Nusantara? Jawabannya relatif singkat. Mereka hadir di Maluku sekitar tahun 1521 hingga 1529 atau sekitar 8 tahun lamanya. Setelah perjanjian Saragossa, mereka tidak lagi aktif di wilayah Indonesia dan memusatkan kekuatan mereka di Filipina yang lebih dekat dengan jalur kekuasaan mereka. Tujuan utama Spanyol datang ke Indonesia adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, di mana pada abad ke-16, rempah-rempah dari Maluku adalah komoditas yang sangat berharga di Eropa. Selain itu, Spanyol juga memiliki misi penyebaran agama Katolik seperti yang mereka lakukan di Filipina. Namun, karena kekuatan mereka terbatas di Asia Tenggara dan adanya persaingan dengan Portugal, Spanyol akhirnya menyerah dan meninggalkan Nusantara. Perjanjian Saragossa pada tahun 1529 menjadi penanda akhir kehadiran Spanyol di Indonesia, di mana dalam perjanjian ini dunia dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu bagian barat untuk Spanyol dan bagian timur untuk Portugal. Maluku masuk dalam wilayah Portugal sehingga Spanyol harus mundur. Meskipun demikian, kehadiran singkat mereka memberikan dampak pada hubungan diplomasi antara kerajaan-kerajaan lokal dan bangsa Eropa, serta menambah dinamika sejarah Indonesia pada masa itu. Jadi, meskipun kehadiran Spanyol di Indonesia singkat, peran mereka tetap menjadi bagian penting dalam sejarah global, rempah-rempah, dan kolonialisme. Mereka adalah salah satu bangsa yang memperebutkan kekayaan Nusantara, menunjukkan betapa berharganya wilayah kita ini di mata dunia. Jadi, menurut kalian, apakah Spanyol memberikan dampak besar di Indonesia? Atau mungkin hanya sekedar singgah? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Ciao!